Oke teman-teman, selamat datang di channel Hasim Journey dan alhamdulillah pada sesi ini saya kedatangan tamu spesial sahabat saya Ustadz Ardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mas Hasyim. Siap. Wah, Ustadz Ardi ini luar biasa ya. Beliau santri pebisnis gitu. Kalau saya lihat di bio Instagramnya tuh luar biasa banget. Ada banyak bio yang luar biasa yang artinya track record-nya udah banyak banget. Nah, mungkin nanti Ustadz Ardi boleh perkenalan diri ke teman-teman gitu ya, ke subscriber. Kira-kira siapa sih Ustadz Ardi dan bagaimana latar belakangnya? Gitu. Siap. Oke ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ardi Gunawan. TV One menobatkan sebagai pakar menghafal cepat dan RCTI yaitu anak santri keren. Ya, itu dari beberapa stasiun TV. Ya, kalau dari beberapa tabloid sebagai santri pembisnis. Nah, oke, siap. Luar biasa ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Tat, kenapa sih Ustadz Ardi kan dari santri itu loh. Kenapa bisa masuk ke bisnis? Karena nggak banyak loh santri yang aware tentang tersebut. Ada yang berpikiran bahwasanya santri ya yang penting ngaji selesai. Santri yang penting bisa ngabdi selesai. Tapi kenapa Ustadz Ardi masuk ke dunia bisnis gitu? Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih Mas Hasyim. Karena saya masih teringat dengan pesan kiai saya, Kiai Abdullah Syukri Zarkasi. Beliau berpesan bahwasanya anak-anak santriku, dimanapun kalian berada, jadilah orang yang bermanfaat, membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Jadi salah satu motivasi saya menjalankan dunia bisnis adalah ingin bermanfaat dan membuka lapangan pekerjaan. Oh, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, Tat, kira-kira bisnis apa sih yang pernah dirintis dari mulai awal lulus pondok ya sampai sekarang gitu? Awal merintis bisnis yaitu pernah jualan nasi goreng. Wow. Ya, alhamdulillah tutup ya. Jadi memang bukan passionnya di situ. Nah, dari situ saya mulai belajar di bisnis di bidang pelatihan, IO ya, event organizer, terus juga menjadi trainer, trainer menghafal cepat. Siap. Ya, dan semua itu alhamdulillah membawa saya untuk menekuni bisnis yang masih di bidang menghafal cepat, tapi lebih ke produk, yaitu produk nutrisi penghafal cepat. Sekarang produk ya? Iya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih, sekarang kan Ustadz Ardi udah masuk ke produk untuk menghafal cepat. Nah, turunannya apa aja nih, Tat? Soalnya saya tadi lihat di kantornya tuh ada banyak banget tuh figura-figura yang menunjukkan ada SD, ada SMP, SMA, dan mungkin sejarahnya bagaimana sih bisa membangun itu gitu. Jadi semua itu berawal dari ketika dulu saya di Gontor. Itu kenapa ya kok anak-anak tidak mudah untuk menghafal? Ya, dari situlah saya betul-betul berpikir harus mencari formula bagaimana teknik untuk menghafal dengan cepat. Ya, alhamdulillah saya belajar dari guru-guru dan saya juga membaca buku-buku dan akhirnya saya membuat formula untuk 7 metode terlarang melejitkan daya ingat hingga 1000% ya. Dan buku tersebut alhamdulillah bestseller. Dari buku akhirnya merambah ke training, pelatihan, lalu ke produk OSB, Umar Smart Brand. Dari produk inilah dengan visi menggapai peradaban baru, mencerdaskan bangsa Indonesia, saya membuat program yaitu Taman Kopi. Apa itu Taman Kopi? Sebuah singkatan yang kalau dipecah menjadi T-nya adalah TPQ, M-nya adalah Majelis Ta'lim, lalu K-nya adalah kampus, P-nya adalah pondok tahfiz. Dan semua itu berbasis menghafal Al-Quran, menghafal cepat. Wow, luar biasa ya. Dan Ustadz Ardi juga dinobatkan sebagai pakar penghafal cepat juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin boleh di-sharingkan juga terkait bagaimana santri-santri ini bisa menghafal cepat. Karena terkadang problemnya yang muncul udah berusaha menghafal, kok nggak hafal-hafal ya? Ada juga yang menghafal cepat, kok cepat lupa ya? Nah, mungkin bisa di-sharingkan step by step-nya. Gitu. Baik teman-teman semua yang ada di rumah, ada 3 poin di sini untuk bagaimana kita menghafal dengan cepat. Yang pertama adalah kita mesti menciptakan asosiasi, daya ungkit.
atau jembatan keledai ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat singkatan-singkatan mengasosiasikan benda satu ke benda yang lain untuk mudah dalam mengingat. Nah, yang kedua adalah repetisi. Nah, repetisi ini adalah pengulangan. Karena sebetulnya pengulangan adalah guru yang terbaik. Ya, ini cara-cara zaman dulu, tapi memang cara ini paling ampuh untuk menghafal pelajaran. Dan yang terakhir adalah imajinasi. Nah, imajinasikan apa yang kita hafalkan ke dalam bentuk gambar, imajinasikan apa yang kita hafalkan ke dalam bentuk aktivitas. Ini akan memudahkan kita dalam proses menghafal. Kalau disingkat yaitu ARDI, Asosiasi Repetisi dan Imajinasi. Oke, siap. Nah, buat anak TK nih, kan kalau imajinasi untuk menghafal Al-Quran untuk anak MTS sama MA kan mungkin udah bisa lah ya. Betul, bisa memahami arti dari suatu kata gambar, atau mungkin atau mungkin ayat gitu. Nah, kalau misalkan anak SD gimana, Ustaz? Untuk bisa mengimajinasikan gitu. Iya. Jadi kalau untuk anak SD kita menggunakan metode repetisi. Seperti yang terjadi di TK, SD dan TPQ OSB School, itu kita membelikan handset yang kita taruh di telinganya. Ketika dia sedang bermain, dia mendengarkan juz 30, sehingga semakin lama dia mendengarkan, semakin lebih cepat hafalan akan masuk. Wow, luar biasa ya. Dan Ustadz Ardi ini juga bukan hanya pakar penghafal cepat, tapi Ustadz Ardi juga jago jualan nih. Gitu kan. Kemarin saya ngobrol dengan Ustadz Ardi, gimana sih Ustadz cara sharing on stage supaya pasti closing ya gitu kan. Nah, mungkin Ustadz Ardi bisa cerita gimana supaya kita bisa selling on stage ketika Zoom, ketika dalam suatu seminar, itu closingnya bisa hampir 100%. Nah, ini temanya bagaimana kita jualan laris. Jadi teman-teman, ada 3 teknik bagaimana kita bisa jualan laris cepat ya. Yaitu saya singkat BEL. Apa yang pertama adalah bundling marketing. Apa yang kita jual itu bisa cepat banyak peminatnya karena ada nilai lebih. Karena ada bonus yang wow, spektakuler. Nah, ini adalah bundling marketing. Nah, lalu yang kedua adalah emotional marketing. Di saat kita sudah melihat orang antusias, jangan tunda 1 menit pun. Padahal itu juga kita harus memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Kita ngebangun emosi kan nggak gampang ya. Dan yang ketiga adalah limited marketing. Waktu yang terbatas, benda yang terbatas, ini sangat menarik untuk direbut lebih cepat oleh audiens kita. Pastikan teknik ini ada di dalam bisnis Anda. Wow, luar biasa ya. Ada nilai lebih, membuat orang antusias gitu ya, emosional, lalu limited marketing. Wow, Nah, kalau ini diaplikasikan dalam menjual, biasanya kan orang yang menjual on stage itu orang-orang yang jualannya produk herbal atau mungkin produk-produk yang dia itu cenderung harganya masih di angka 300, 500 kayak gitu. Bagaimana jika menjual on stage harganya jutaan, Tat? Nah, itu yang menarik. Karena ini challenging banget. Dan saya lihat jarang orang yang menjual on stage itu jutaan. Biasanya mereka masih mentok di harga ratusan ribu. Gitu, gimana? Nah, untuk menjual yang nilai jutaan, kita harus memberikan namanya value yang harus lebih wow. Ya, misalkan ya, dengan menjual buku ataupun menjual seminar senilai 1 juta rupiah, mendapatkan hak eksklusif untuk makan malam bersama kami. Nah, berikan hal-hal yang lebih dan kita memang harus membangun sisi emosional. Ya, bisa coaching, bisa ikut training atau jalan-jalan. Nah, ini ngebangun orang tersebut untuk lebih tertarik. Ya, sebenarnya konsepnya nggak jauh beda dari tadi yang saya ceritakan. Dan pastikan yang kita jual ini tidak terlalu banyak. Karena orang lebih banyak tertarik dengan sesuatu yang sedikit. Ya, meskipun harganya 10 juta, 20 juta, itu bakal dibeli. Kalau seandainya audiensnya banyak dan yang kita buka hanyalah terbatas. Wow, luar biasa banget. Nah, ini yang menarik lagi. Gimana cara membuat audiens banyak? Katanya Ustadz Ardi kemarin baru ngobrol dengan timnya ya. Gimana itu bisa menggulung audiens. Nah, ini menarik nih, Tat. Dan Ustadz Ardi juga udah mempraktikkannya. Itu gimana, Tat? Gimana kita bisa menggulung audiens yang mungkin awalnya 200, 300 bisa tergulung menjadi 1000, 2000, 3000, Tat? Ini formulanya adalah FCM ya. Bagaimana kita membuat funneling yang fantastis, artinya dalam teknik funneling ini kita harus memberikan acara ataupun judul yang menarik.
Ya, bagaimana orang bisa join kalau judulnya aja nggak menarik? Ya, jadi saat funneling kita memberikan judul yang menarik, yang lebih general, yang lebih banyak diminati oleh banyak orang. Misalkan public speaking, misalkan teknik jualan. Nah, ini banyak yang peminatnya. Nah, lalu setelah itu closing. Nah, sesi closing ini juga penting. Ya, ingat bahwasanya ketika kita itu meng-follow up tidak boleh lebih dari 2 hari. Nah, ada lagi rumus-rumus yang lain nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah mentoring. Jadi sebenarnya bagaimana menarik audiens begitu banyak, sebagaimana kita bisa mentoring banyak orang. Wow, dengan menggulungnya, dengan memberikan value lebih terus, dan judulnya menarik. Wow, luar biasa. Nah, kalau saya lihat dari track recordnya Ustadz Ardi, ini kan Ustadz Ardi punya track record yang bagus dalam public speaking, gitu. Artinya pernah menjadi MC dari suatu acara, seminar dan sebagainya. Nah, seberapa pentingnya skill public speaking ini untuk menjual, Tat? Apalagi selling on stage, ini kan menarik banget. Boleh diceritakan? Ya, jadi teman-teman, ya public speaking ini perlu banget. Dulu saya belajar di Gontor, namanya muhadharah. Ya, muhadharah itu pidato. Nah, penting nggak untuk jualan? Penting, karena sebenarnya kita itu jualan, kalau misalkan nggak punya modal, kita bisa kok negosiasi, bayar tunda, dan lain-lain. Dan semua itu berawal dari komunikasi. Ya, komunikasi, bagaimana kita melihat mata yang kita ajak bicara, bagaimana nada kita, bagaimana kata-kata kita, bagaimana ketika penawaran A atau B, ini sangat menentukan closing berapa besarnya dari skill komunikasi. Jadi kalau bisa dibilang, bisnis itu adalah kuncinya di komunikasi. Oke, kuncinya di komunikasi dan negosiasi. Nah, ini satu hal lagi nih, Tat. Kita telah ngomongin komunikasi. Nah, kita ada hal lainnya yaitu negosiasi. Nah, seberapa pentingnya negosiasi dalam bisnis, atau apalagi dalam jual-menjual, dan bagaimana memenangkan negosiasi, Tat? Diceritakan. Oke, saya punya rumus yaitu TTD. Ya, jadi ketika kita itu mau negosiasi, pastikan kita harus tenang. Tenang. Ya, jangan kelihatan BU. Kelihatan BU, udah pasti ini nggak gampang closingnya ya. Negosiasi harus tenang. Banyak pakar-pakar properti itu kalau negosiasi seperti nggak butuh, padahal dia juga butuh. Ya, tenang. Ya, T yang keduanya selain tenang, kita harus tanya dulu. Karena seorang inisiator yang hebat itu bukan banyak ngomong, tapi banyak bertanya. Sehingga ketika dia sudah tahu, sudah paham, dia bisa memberikan sebuah solusi. Ya, contoh misalkan saya lihat orang ini mau beli mesin cuci, ya biarkan dia banyak bicara, punya anak berapa, kita berikan mesin cuci yang sesuai dengan jumlah anaknya. Dan yang terakhir adalah dengar, karena banyak orang yang butuh didengarkan. Oke, makasih Ustadz Ardi, luar biasa nih sharingnya, mulai dari pengalamannya sebagai santri pebisnis gitu kan, bagaimana skill menjual, komunikasi, bahkan negosiasi. Ini penting banget buat Anda, para pebisnis yang pengen jualannya laris dengan selling on stage, dengan memenangkan negosiasi dan sebagainya. Oke, makasih Ustadz Ardi udah sharing banyak hal ke subscriber. Semoga bermanfaat dan semoga bisa teman-teman praktikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.